perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR. Anggota DPR marah pesangon hingga THR ex pekerja Sritex dibayar setelah penjualan aset. Dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Ini kurang ajar ini perusahaan. Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago, marah saat mendengar pesangon hingga tunjangan hari raya THR ex pekerja Sritex Group, dibayarkan setelah penjualan aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, Yasirli pada Selasa tanggal 11 Maret tahun 2025. Awalnya, Menaker Yasirli menjelaskan bahwa upah pekerja telah dibayar oleh kurator hingga Februari tahun 2025. Namun, ada beberapa hak yang belum dibayarkan, seperti pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Kurator sudah membayar upah itu sampai dengan Februari 2025. Ini penting kita garis bawahi. Yang belum adalah memang terkait dengan pesangon, uang penghargaan masa kerja, kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset Budel. Terkait dengan THR, Menteri Yasirli menambahkan bahwa pembayaran THR juga akan dilakukan dari hasil penjualan aset Budel perusahaan. Dan THR juga sama, akan dibayar dari hasil penjualan aset Budel. Merespons pernyataan Menaker itu, Irma Suryani Caniago mengkritik keras manajemen Sritex terkait dengan pembayaran THR 2025 yang masih terutang. Menurutnya, pembayaran THR pekerja yang terdampak PHK seharusnya bisa dipenuhi dari hasil penjualan aset Sritex dan tidak seharusnya dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah. THR 2025 terhutang, akan dibayarkan dari hasil penjualan aset. Pak Menteri tahu nggak sih kalau sebenarnya Sritex itu punya anak perusahaan 11, ada 11 perusahaan. Ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari kurator, beberapa anak perusahaan Sritex juga menagih utang kepada induk perusahaan yang kini dalam status pailit. Dari 11 perusahaan itu, harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK. Dari 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggarannya. Jangan semua ditimpakan kepada pemerintah. Irma merasa marah dan menilai bahwa Sritex tidak bertanggung jawab terhadap pekerjanya, mengingat perusahaan tersebut memiliki sejumlah anak perusahaan yang bisa berkontribusi dalam pembayaran THR. Jangan mentang-mentang pemerintah mensupporting sedemikian besar, karena Sritex ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahin kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjem uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR. Kan ada perusahaannya yang lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban untuk bisa bagi-bagi THR. Kenapa semuanya harus diserahkan kepada pemerintah? Kan ini nggak benar ini. Ini Pak Wamen ini yang bolak-balik ke sana itu tekankan kepada perusahaan.